Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama Putra, biasa dipanggil Aditya. Saya dari Departemen Matematika Universitas Gadjah Mada. Hari ini saya ingin bercerita tentang sebuah topik yang menarik. Yang topiknya itu tidak disukai oleh banyak orang, dibenci oleh banyak orang, dan bahkan ingin dihindari oleh banyak orang. Apakah itu? Yap, matematika. Bagi sebagian orang mungkin matematika itu adalah sebuah pelajaran yang sangat sulit karena berisi tentang simbol-simbol yang aneh, angka-angka yang banyak, dan yang paling penting rumusnya itu sangat rumit. Sehingga membuat banyak sekali manusia itu tidak ingin mempelajarinya dan bahkan sangat membencinya. Oke, mungkin saja ada yang bilang matematika itu penting, tapi bukan untuk saya. Bukan kewajiban saya untuk mempelajarinya karena matematika itu tidak dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali orang yang berbicara seperti itu dan mungkin saya sendiri juga kadang berbicara seperti itu karena belum tahu ilmunya. Padahal dalam kehidupan sehari-hari, matematika itu selalu ada di samping kita. Misalnya, ketika saya berangkat kuliah, saya selalu memperkirakan waktu untuk saya sampai agar saya tidak terlambat. Saya menghitung. Itulah matematika. Misalnya pemerintah ingin membuat suatu kebijakan atau mungkin adanya inflasi, pemerintah menghitung. Dan untuk sebuah keputusan itu pemerintah menghitung terlebih dahulu baru memberikan keputusan. Itulah matematika. Misalkan lagi saya ingin lulus ujian dan saya harus mengkalkulasikan berapa sih nilai yang harus saya capai agar saya lulus. Itu matematika. Jadi sebenarnya matematika itu ada di samping kita, ada di sekitar kita, tapi kita yang masih sulit untuk memahaminya. Dan tanpa kita sadari, itulah yang disebut dengan matematika yang bersuara. Tetapi kenapa? Kenapa banyak sekali orang yang tidak mengerti dan bahkan selalu bilang bahwasanya matematika itu tidak ada kaitannya dengan kehidupan manusia? Masalahnya, itu ada di matematika yang banyak dengan sekali simbol, yang selalu diungkapkan dengan banyak sekali rumus-rumus yang rumit dan banyak sekali angka-angka yang banyak sekali untuk dihitung. Itulah kenapa banyak sekali manusia itu menganggap matematika itu tidak penting. Karena diungkapkannya dalam bahasa yang rumit. Padahal sebenarnya matematika yang bersuara itu tidak harus diungkapkan dalam sebuah rumus-rumus yang rumit, sebuah angka-angka yang begitu banyak, tidak harus diungkapkan dalam hal-hal yang seperti itu. Bukan tidak harus, tapi tidak hanya diungkapkan dalam hal-hal itu. Kadang-kadang matematika itu diungkapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang saya tadi contohkan. Sekarang, saya akan berikan contohnya lagi. Apakah kalian tahu atau mungkin pernah mendengar tentang model SER? Susceptible, Infected, and Recovered. Model SER ini adalah model yang digunakan pada tahun 2020 untuk waktu itu menganalisis tentang COVID-19. Di SER ini ada 3 hal yang penting. Apa saja? Yang pertama, orang yang rentan. 2, orang yang terinfeksi. Dan ketiga, orang yang sembuh. Kalian tidak usah melihat rumus-rumusnya yang rumit itu dalam pemodelan SER-nya. Itu biar para ilmuwan saja yang melihat dan kita bisa memahami dari situ apa artinya. Artinya adalah matematika itu bisa membantu banyak orang. Matematika bisa menganalisis kapan penyakit ini menular, kapan penyakit ini akan terjadi. Itu seperti menganalisis masa depan. Wah, itulah mengapa matematika itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam ranah yang lebih tinggi lagi seperti digunakan oleh ilmuwan tadi untuk menganalisis penyakit-penyakit yang menular dan dalam model SER. Oke. Dan apakah matematika hanya digunakan dalam hal-hal seperti itu saja? Tidak. Matematika yang hanya berjalan dengan logika itu tidak bisa berjalan di dunia. Matematika selalu beriringan dengan rasa. Contohnya, di balik setiap data statistika, itu selalu ada hal di belakangnya. Contohnya dari data grafik kemiskinan, selalu ada orang yang berjuang untuk mencari makan. Data pendidikan, ada anak-anak yang berusaha untuk meraih mimpi. Banyak sekali data dan banyak hal di belakangnya. Itulah mengapa matematika sangat erat kaitannya dengan empati.
logika yang beriringan dengan rasa.